demonstrasi kemarin. Itu harus diakui ya, besarnya kasus ini. Jadi kalau biasanya yang menjadi penutup itu harus sesuatu ya yang lebih besar daripada yang ditutupi, kan harusnya demikian. Dan ini memang berhasil ya dalam hal ini. Mungkin besok lusa akan ada permasalahan tentang demonstrasi mahasiswa lagi, saya tidak tahu. Cuman untuk saat ini inilah yang akan kita bahas. Nah, ada video baru saja tayang saat saya hendak membuat video ini. Bahkan tadinya video ini tidak akan saya reaksi karena saya tidak tahu ada. Ternyata ada. Mengenai hal apa itu? Mengenai Kapolri yang kemudian bereaksi ya terhadap pelepasan Roy Suryo dengan judul seperti ini: Kapolri tanggapi soal Roy Suryo Dr. Tifa tidak ditahan Kejari Jaksel. Dan dari apa yang sudah saya lihat, Kapolri ini ya normatif saja mengatakan bahwa kami sudah selesai tugasnya dan sebagainya. Nah, kata-kata ini yang menjadi kunci pada akhirnya ya bagi video ini, karena tidak bisa dianggap selesai. Yang selesai itu proses hukumnya, proses di luar hukumnya belum selesai. Anda itu diperhatikan oleh publik. Ya, jangan mentang-mentang nggak ada yang menghukum terus nggak dapat hukuman. Oh jangan, kita ini memiliki yang namanya ruang publik. Pada akhirnya kelakuan kepolisian yang sembrono, semena-mena, dan banyak ditilai buruk oleh para ahli hukum, itu akan menjadikan luka yang sangat besar bagi kepolisian, yang berakibat apa? Distrust, adanya ketidakpercayaan. Terus kalau tidak percaya kenapa? Kalau distrust yang menjadi permasalahan, situasi politik tidak akan aman begitu. Ya, dalam pengertian banyak diskusi yang suatu waktu bisa meledak di dunia nyata, sewaktu-waktu saya katakan begitu ya. Karena distrust ini pada akhirnya akan mengakibatkan kepada turunnya elektabilitas. Turunnya elektabilitas siapa? Turunnya elektabilitas sang empunya, sang leluhurnya kepolisian. Siapa dalam hal ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Prabowo. Makanya kalau Pak Prabowo mau ya mendapatkan kedaulatan sebagai seorang presiden dan ingin mendapatkan katakanlah elektabilitas yang baik, trust, kepercayaan yang bagus dari masyarakatnya, jangan hanya bermain di kejaksaan, mainlah di kepolisian. Sebagaimana Jokowi dulu pecat nih Listio Sigit, ya supaya ada trust. Karena trust terhadap kepolisian akan berbanding lurus dengan trust terhadap pemerintahan. Begitu. Dan saya katakan sekali lagi, ini tidak selesai hanya di dalam keadaan kepolisian itu menyerahkan kepada kejaksaan kemudian selesai. Enggak, karena di belakang kejadian sebelum pelimpahan kepada kejaksaan banyak sekali cerita, dan inilah yang akan kita bahas. Salah satunya kita akan mulai dengan videonya Listio Sigit. Setelah itu kita akan membahas videonya Pak Lukas. Kalau masih ada waktu kita bahas Profesor Suzy. Ya, ini orang-orang luar biasa. Oke, saya bersemangat nih untuk menyaksikan videonya ya. Kita lihat dulu ini Listio Sigit. Ini terkait penangguhan penahanan Roy Suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan peran administrasi yang terkait dengan penyidikan, berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Baik segitu ya, selesai tuh, selesai. Ya selesai nih, baik. Itu kan tadi bahasanya bagaimana? Penangguhan sudah melaksanakan kewajiban dengan bla 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 begitu ya. Belum selesai Pak. Ya, Anda itu dilihat publik. Saya heran saja. Kemarin ada Kompolnas, bau-baunya sih yang diundang Kompas kalau tidak salah itu di acaranya, itu tidak mempermasalahkan kepolisian. Saya heran kok bisa seperti itu. Ya cuman gak jadi heran, soalnya Konoha. Ya gak jadi heran, ya heran tapi gak jadi. Udah keseringan heran mana gak jadi heran itu. Ya saya dulu waktu pulang dari Surabaya ke Garut itu kalau lihat Gunung Cikuray, ya itu serasa indah sekali. Sekarang udah di Garut, lihat Gunung Cikuray biasa aja. Itulah manusia ya. Keheranan yang terlalu sering itu pada akhirnya tidak heran, dan itu buruk. Kalau keheranan itu di dalam keburukan gitu, seharusnya keburukan itu kita heran terus-menerus. Kalau Anda berada di suatu lingkungan yang kumuh ya, kemudian Anda sudah tidak merasa heran dengan lingkungan Anda sudah ikutan kumuh itu. Udah ikutan jelek begitu. Dalam pengertian itu sudah menyatu dengan bagian Anda. Ya, itu harus terus-menerus merasa takjub. Ya kok kumuh begini ya begitu. Dalam pengertian supaya kita ikut andil di dalam menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kalau misalkan sekarang kita setiap heran, lah kok ada polisi begitu ya, atau ada seharusnya itu
memperhatikan kepolisian kok malah membela polisi, itu kan aneh ya. Harusnya kalaupun mau diam begitu, diam aja, nggak usah, kalaupun memang polisinya bagus diam, nggak usah memuji, tapi kalau ada masalah baru ngomong. Nah itu kan pengawasan itu di situ fungsinya itu. Baik ya, saya katakan ini belum selesai karena ya kepolisian tidak luput dari perhatian publik. Nah, ini salah satu yang menjadi alasan kenapa kepolisian itu belum selesai. Nih, waktu kemarin mau penangkapan Dr. Tifa, ini masalah besar loh ya. Iya, kita berbahagia Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah dikeluarkan, alhamdulillah. Tapi permasalahan di belakangnya belum selesai karena ini bisa terjadi nanti pada akhirnya kepada siapapun. Pada permasalahan yang bisa jadi lebih besar lagi, dengan kekejaman yang bisa jadi lebih kejam lagi. Ini kita saksikan nih, Pak Lukas. Ya, ini sebenarnya penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah semacam hadiah ulang tahun untuk Jokowi, prank untuk Jokowi. Oke. Prank dari kepolisian dan kejaksaan. Kan Jokowi ditahan pada saat ulang tahun Pak Jokowi kan, tanggal berapa kemarin, hari Minggu kemarin kan. Nah, sekarang hanya dalam waktu sehari, kurang dari 2 hari sudah dilepas. Itu kan permainan, ngeprank itu kan, pura-pura ditahan tapi kemudian dilepas supaya seolah-olah menyenangkan hadiah ulang tahun karena hampir bertepatan dengan ulang tahun Pak Jokowi. Nah intinya, tapi terlepas dari dagelan hukum ini, sebenarnya yang benar ini memang tidak boleh ditahan itu. Roy dan Dr. Tifa itu tidak boleh ditahan, itu betul-betul kesembarangan seperti yang saya bilang kepada channel ini 2 hari lalu, karena memang dari segi yuridis apapun itu tidak bisa itu ditahan. Ini kan sebenarnya kasus ini kalau murni persengketaan antara Jokowi dengan Roy dan kawan-kawan, ini kan kasusnya lebih cocok perdata ya, orang merasa dirugikan namanya, dicemarkan, dia menggugat. Jadi ini kan dia melapor ke polisi, terus polisi kerja keras, polisi menggunakan daya, energi, dan kalau biaya mungkin biaya Jokowi ya, itu untuk mempersekusi warga negara. Jadi kalau sekarang dilepaskan, nah itu hanya untuk menyenangkan di hari ulang tahun. Itu sangat kentara. Sebenarnya di kalangan kami, paling nggak saya lah, saya sudah dapat info-info analisis seperti ini. Ini penangkapan ini hanya pura-pura saja. Saya nggak tahu, ini anggap saja info A2 lah ya. Saya itu sudah dapat info bahwa sebelum penangkapan sehari 2 hari, Jokowi itu yang saya dengar ya dari sumber yang bisa dipercaya, itu mengundang Kapolri Listio Sigit ke Solo, naik helikopter di kediamannya yang baru, terus juga mengundang Presiden Prabowo. Oke. Antara lain ingin mendiskusikan permintaan penahanan ini, karena memang pihak Jokowi itu semakin gerak, khususnya setelah ada acara di Bandung itu, dialog kebangsaan. Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat panas yang sedang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Kita semua tahu isu mengenai ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sedang bergulir terus-menerus. Dan hari ini ada perkembangan baru yang sangat menarik, teman-teman. Apa maksudnya? Siapa yang muncul? Mengapa saya sebut judul pemilik ijazah UGM pakai kacamata muncul? Sidang CLSPN Pengadilan Negeri Solo menanti Jokowi akan masuk BUI. Jadi apa maksudnya, teman-teman? Mari kita bedah satu persatu secara mendalam, lengkap, dan menyeluruh, supaya kita semua memahami kronologinya dari awal hingga perkembangan terbaru hari ini. Pertama-tama, teman-teman, mari kita kembali ke akar persoalannya. Isu ini bermula dari sebuah hal yang sederhana namun menjadi besar. Foto pada ijazah UGM milik Bapak Jokowi terlihat mengenakan kacamata. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, wah, Pak Jokowi yang kita kenal selama ini dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI, hingga Presiden selama 2 periode, hampir tidak pernah terlihat memakai kacamata di depan umum. Mengapa foto di ijazahnya justru memakai kacamata? Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi dugaan-dugaan. Sebagian pihak mempertanyakan keaslian foto tersebut, mempertanyakan keaslian ijazahnya secara keseluruhan. Namun, Bapak Jokowi sendiri telah memberikan penjelasan ketika ditanya langsung oleh awak media di kediamannya di Solo. Beliau berkata, yang itu kacamata di pas foto atau ijazah sudah pecah karena minusnya cuma sedikit. Berapa ya? 1/1/4 atau 1/4 sama 3/4. Ya sudah, saya nggak pakai lagi.
Beliau juga bercerita bahwa kacamatanya pecah dan dulu beliau belum mampu beli yang baru. Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM melalui rektornya Profesor Ova Emilia juga telah memberikan klarifikasi resmi. UGM menegaskan bahwa yang dilarang pada masa itu adalah kacamata hitam, bukan kacamata biasa. Sesuai pengumuman pembantu rektor bidang pendidikan tanggal 3 November tahun 1984, dan UGM menyatakan memiliki arsip ijazah lain yang juga memakai kacamata. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menutup perdebatan. Ada pihak yang justru menegaskan sebaliknya. Salah satunya adalah Rismon Sianipar, ahli forensik digital, yang menyatakan fotokopi ijazah berkacamata satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo. Dan beliau menyebut aturan tidak boleh berkacamata tetap berlaku. Jadi di sini kita sudah melihat dua pendapat yang saling bertentangan. Di satu sisi ada penjelasan dari Jokowi sendiri dan dari pihak UGM. Di sisi lain ada pihak yang tetap mempertanyakan hal tersebut. Inilah inilah yang membuat isu ini terus bergulir, teman-teman. Masuk ke bagian yang sangat penting, sidang Citizen Lawsuit atau CLS di Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Solo. Apa itu CLS? Secara sederhana, Citizen Lawsuit adalah gugatan yang diajukan oleh warga negara atas dugaan pelanggaran atau hak kewajiban yang menyangkut kepentingan publik. Dalam kasus ini, gugatan diajukan oleh dua alumni UGM, yaitu Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Mereka menggugat Jokowi sebagai tergugat satu, beserta Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Kapolri sebagai turut tergugat. Nah, dalam perkembangan sidang terbaru, ada momen yang sangat menarik, yaitu munculnya saksi yang mengonfirmasi soal kacamata tersebut. Pada sidang lanjutan tanggal 27 Januari 2026, kuasa hukum Jokowi menghadirkan dua saksi teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1985, yaitu Saminuddin Barori Tawu dan Mustoha Iskandar. Apa yang dikatakan Saminuddin? Beliau menyatakan secara langsung di persidangan, Wiryono Joko Widodo pakai kacamata di foto ijazah. Lainnya saya kurang tahu, dan juga memang saat itu diperbolehkan pakai kacamata. Ada beberapa teman yang juga pakai kacamata. Bayangkan di persidangan resmi teman seangkatannya yang satu masa kuliah, satu masa wisuda justru hadir dan memberikan kesaksian bahwa memang ada beberapa orang termasuk Jokowi yang memakai kacamata di foto ijazahnya. Inilah yang dimaksud dengan judul video polemik ijazah UGM pakai kacamata muncul, yaitu kesaksian langsung dari orang yang hadir saat itu. Namun, perlu kita catat juga, kesaksian ini tentu saja menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim. Tetapi apakah cukup untuk menutup keseluruhan perdebatan? Belum tentu, teman-teman. Karena penggugat memiliki argumen dan bukti-bukti yang juga mereka yakini kuat. Mari kita lihat sisi lain dari perkara ini, teman-teman. Mengapa isu ini terus berlanjut? Mengapa tidak kunjung selesai? Pertama, kehadiran Jokowi di persidangan. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menilai hal ini menunjukkan tidak adanya itikat baik. Mereka meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah asli secara langsung di hadapan pengadilan dan di hadapan publik. Namun hingga saat ini, ijazah asli belum pernah ditampilkan secara utuh dan terbuka kepada masyarakat luas. Kedua, putusan sidang sebelumnya. Pada tanggal 14 April 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Hakim menilai gugatan salah alamat dan tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kepentingan publik. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp537.000. Namun, pihak penggugat tidak menyerah. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Kuasa hukum penggugat menyatakan putusan kemarin itu tidak menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Jadi, ini bukan menang atau kalah. Mereka menilai inti persoalan keaslian ijazah belum dijawab oleh pengadilan. Yang ketiga, teman-teman, gugatan baru muncul lagi pada Mei 2026. Seorang pengacara sekaligus alumni Fakultas Hukum UGM, Sigit Pratomo, kembali menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Solo dengan perkara baru. Intinya sama, Jokowi dinilai melawan hukum karena tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Jadi, kita lihat bersama, satu pintu ditutup, pintu lain terbuka. Perdebatan terus berlanjut. Kesaksian teman kuliah memang ada, namun belum cukup menghentikan semua upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terbesar yang menjadi judul video ini. Sidang CLS Pengadilan Negeri Solo menanti Jokowi akan masuk buih? Mari kita ulas
mari kita luruskan dulu. Apakah benar Jokowi bisa langsung masuk penjara dalam perkara ini? Perlu kita pahami teman-teman, perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Solo saat ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Artinya jika pun gugatan dikabulkan, konsekuensinya adalah pernyataan hukum, pembuktian, bukan langsung di penjara teman-teman. Penjara itu konsekuensi pidana, dan hingga saat ini belum ada putusan pidana dalam perkara ini. Namun itu bukan berarti perkara ini tidak penting. Justru sangat penting karena di dalamnya menyangkut pembuktian keaslian dokumen negara, kepercayaan publik, dan tanggung jawab seorang tokoh publik. Sidang terus menanti kehadiran Jokowi. Hingga kini, publik masih menanti kapan Bapak Jokowi hadir secara langsung dan menunjukkan ijazah aslinya di hadapan hakim. Jika itu dokumen asli dan sah, maka memperlihatkannya seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan? Namun, jika terus ditunda dan alasan-alasan bermunculan, wajar jika publik semakin bertanya-tanya. Disinilah letak ketegangannya teman-teman. Di satu sisi ada kesaksian teman kuliah, ada penjelasan UGM, ada penjelasan Jokowi sendiri. Di sisi lain ada pihak yang tetap tidak puas, terus mengajukan banding, terus menggugat, dan terus meminta pembuktian langsung. Masyarakat pun terbelah. Sebagian percaya penjelasan tersebut, sebagian lagi belum merasa puas dan menuntut pembuktian yang lebih transparan. Dan itulah mengapa judul video ini berbunyi akan masuk buih. Tanda tanya itu sangat penting. Namun belum tentu. Namun jika di kemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ijazah Jokowi memang benar-benar palsu, maka kita nantikan keputusan dari pihak yang berwenang atau pihak pengadilan teman-teman. Jadi sekian penjelasan terkait video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya pada keesokan hari. Terima kasih.